Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah wa tabarakallah wa tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Bapak Ibu Saudara as-saimin as-saimat Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keberkahan majelis i'tikaf sekarang ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi majelis yang diberkahi dengan ilmu dan hikmah, dengan iman dan keyakinan, dengan amal saleh dan kemanfaatan, dengan amanah dan kepemimpinan, dengan fadilah dan rahmatnya, serta ampunan dan pahalanya yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan tasbih malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah as-saimin wa saimat wal mu'takifin wal mu'takifat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas tema peningkatan ma'nawiyah dan kekuatan ruhiyah dengan tarbiyah Ramadan. Apa yang dimaksud dengan ma'nawiyah dan ruhiyah? Ya. Ma'nawiyah itu adalah kondisi yang kita sebut spiritual. Ya. Kalau ruhiyah itu ya supranatural, gitu ya. Tema ini ketika kita kaji, kita pelajari, kita diskusikan, ini akan menarik ya. Karena memang merupakan core dari ilmu ya, yang kita hajati bersama.
yang menjadi rahasia sukses hidup dan kehidupan kita. Ketika seseorang, suatu kaum atau suatu bangsa memiliki spiritual yang yang hebat gitu kan, dan mendapat fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan luar biasa, yaitu supranatural ya. Maka dia akan mendapatkan positioning, derajat dan kemuliaan yang tinggi. Nah, karena itu kita perlu angkat tema ini dalam kajian I'tikaf sekarang ini. Jadi kondisi spiritual itu sangat berkaitan dengan ibadah Ramadan kita. Yang disebut dalam Al-Quran surah Yunus ayat 61 dan 62. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan perhatikan akhir ayat ini ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka para kekasih Allah itu? Siapa mereka wali-wali Allah itu? Ayat ini menjelaskan mereka adalah orang-orang yang beriman ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Jadi sangat beririsan ya, dengan Ramadan, sangat beririsan dengan ibadah puasa kita. Yang diajak ya, dan bisa mengikuti tarbiyah Ramadan ya, tarbiyah rabbaniyah itu hanya orang-orang beriman. Karena pengumumannya itu disampaikan, diinformasi kepada mereka orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu kan. Jadi training Ramadan ya, tarbiyah rabbaniyah ya, itu hanya bisa diikuti oleh orang-orang beriman. Bagaimana agar mereka ya, terjaga, meningkat ya, keimanannya? Maka Allah wajibkan bagi mereka puasa. Nah, kita yang sudah menjalani puasa ini merasa ya terjaga, terlatih, teruji keimanan kita dengan puasa yang kita lakukan. Dalam keadaan atau kesempatan peluang kita bisa buka, bisa minum, bisa makan ya. Saat lagi berpuasa gitu kan, kita tidak lakukan itu karena kita beriman ya, beriman kepada Allah, yakin Allah melihat, Allah memonitor gitu kan. Allah telah menurunkan aturannya dengan fikih siam gitu kan, menahan diri dari segala apa yang membatalkan, dari sahur sampai buka, dari subuh sampai maghrib gitu kan. Nah, kita taati itu. Sikap ini sikap imani, dilatih selama sebulan. Semestinya kita merasakan nikmat iman itu. Apa nikmat dari iman yang dijaga, dilatih, diuji bahkan? Kenapa diuji? Ya, Rasulullah mengatakan ya, ketika kita dipancing-pancing agar amarah, agar marah, agar berkelahi, ya, diuji dengan ejekan, diuji dengan fitnahan, ya, dengan segala macam yang bisa membatalkan puasa. Rasul mengatakan tahan, jangan terpancing. Katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa, Nah ini dia. Nah, selama sebulan itu kita lakukan puasa ini, semestinya ya kan, kita mendapatkan nikmat dari ya iman itu dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Apa nikmat iman itu? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam jiwa kita terbangun atau terbentuk ya sikap mental yang tidak takut ya, dan tidak bersedih hati, tidak takut menghadapi masa depan, dan tidak sedih meninggalkan masa lalu. Nah itu dia ya.
Inilah nikmat iman yang harus kita rasakan. Ya. Yang kedua adalah wa kanu yattaqun. Puasa yang Allah wajibkan pada kita itu ya bertujuan agar la'allakum yattaqun, agar kalian bisa merealisasikan, melakukan berbagai amal ibadah ketakwaan. Ya, udah disampaikan oleh para narasumber tuh. Lebih tepat ya sesuai penggunaan katanya itu menggunakan fi'il, la'allakum tattaqun. Fi'il itu kan kata kerja. Jadi dengan puasa, dengan meningkatkan, mengokohkan iman, dipastikan kita bisa merealisasikan amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan selain siam kita bisa qiyam, bisa sedekah, ya kan? Bisa membaca Quran, ya, berbagai amal-amal ya ketakwaan yang lainnya. Nah ini ya yang kita ihtisabi, ya, lakukan evaluasi pencapaian dari amaliyah Ramadan kita. Bagaimana dipastikan ya ketakwaan ibadah yang kita lakukan itu ya itu dibangun di atas fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan outputnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi bagaimana ya agar amal ibadah kita apapun itu ya yang kita bangun di atas fondasi iman itu benar-benar kita rasakan ada peningkatannya. Ada peningkatan maknawiyahnya, ada peningkatan spiritualnya. Nah ini kata kunci yang harus kita nanti akan dijelaskan ya. Nah, seperti yang diungkapkan misalnya dalam amal tilawah ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil. Ya. Dikatakan kepada penghafal Quran, pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan baca secara tartil. Coba. Perintah beramal Quran tadi ya. Tidak berhenti pada perintah iqra, tapi wartaqi. Rasakan manfaatnya. Ya. Ada peningkatan ya, maknawiyahnya. Nah, itu ya. Warattil ya. Baca secara tartil. Secara tertib, secara istiqamah, secara benar gitu. Kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayati taqra'uha. Jadi nanti kita akan mendapatkan posisi, kedudukan, kemuliaan ya tertinggi ya, setinggi amal ya, setinggi maknawiyah dari amal yang kita lakukan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 151 juga ini bisa kita ambil inspirasi. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini jelasin juga bagaimana kita seharusnya beribadah dengan Al-Quran, beramal Qurani. Dijelaskan di sini ya, diawali dengan tilawah. Ya. Setelah tilawah wa yuzakkikum ya, tazkiyah. Jadi pastikan amal ibadah apapun yang kita lakukan itu ada dampak ya, pada tazkiyah anfusina, jiwa-jiwa kita. Itu. Saum yang kita lakukan bagaimana bisa berdampak kepada pensucian jiwa kita. Tilawah yang kita baca ya dari ayat-ayat Al-Quran bagaimana bisa mensucikan jiwa kita. Sedekah yang kita tunaikan bagaimana bisa mensucikan jiwa kita. Nah ini dia. Nah, supaya bisa ya tercapai tujuan dari amal ibadah ini berdampak pada pensucian jiwa kita ya harus lakukan wa yu'allimukum yatlu alaikum ayatina tilawah wa yuzakkikum tazkiyah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Lakukan tafakkur dan tadabbur. Jadi informasi
dalil, hukum, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Setelah kita baca, ya, internalisasi, masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam akal pikiran kita, ya, yang disebut istilahnya dengan tafakkur. Tafakkur itu artinya mendayagunakan nikmat, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara. Nah, basar itu dengan akal pikiran kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat? Kelengkapan dan kesempurnaannya. Jadi semesta alam itu lihat, ya, strukturnya itu, ya, tatanannya tuh, kelengkapannya yang lengkap dan sempurna. Ya, karena Allah sudah mengatakan farji'il basara hal tara min futur. Coba kau perhatikan, kau lihat berulang kali ayat-ayat, ya, alam semesta ini. Adakah yang cacat, yang kurang? Semuanya lengkap sempurna. Lihat kelengkapan sempurnanya. Termasuk ayat Al-Qur'an, ya, dari 114 surah, 30 juz, ya. Seluruhnya itu kita lihat kelengkapannya. Karena secara tatanan, secara susunan itu munazzam. Ya, enggak ada yang berselisih. Enggak ada yang bertolak belakang, enggak ada yang berbeda. Ya. Semuanya masania, ya, semuanya semuanya itu sama, ya. Mutu kualitas ayatnya sama, enggak ada yang bertentangan bertolak belakang. Ya, sebagaimana kitab-kitab yang lain yang sudah banyak dirubah. Lihat secara munazzaman wa mutarabitan, dan hubungan munasabahnya. Kalau tadabbur Quran itu, ya, salah satu cara kita tadabbur, ya, awali dengan tafakkur dulu, ya. Lihat hubungannya satu ayat dengan ayat lain, satu surat yang lain. Ketika kita membaca surah pertama Al-Fatihah, munasabahnya dengan surah terakhir surah An-Nas, lihat munasabahnya. Qul a'udzu birabbin nas, di Al-Fatihah ada Rabbil alamin. Oh, ternyata Allah yang kita sembah, yang kita imani itu adalah Rabbun nas, juga Rabbul alamin. Ilahu wahida, Tuhan yang esa. Gitu. Malikin nas, maliki yaumiddin. Ilahin nas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan apa kita hubungkan, ya, munasabah ayat-ayat ini di awal akhir surat, ya kan, dengan kalimat tauhid, ya, la ilaha illa huwa rabbun nas rabbul alamin ar-rahmanir rahim fa inni qarib. Gitu tuh. Itu hasil dari tafakkur dan tadabbur, ya. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dengan pengenalan yang Allah, ya, kenalkan dirinya dengan kita melalui ayat-ayatnya. Nah, gitu. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, salah huwa anta, ya. Malikin nas, hubungannya kepada ayat maliki yaumiddin. Itu pakai la ilaha illa anta. Yang pertama, la ilaha huwa, kita kenal Allah dengan segala sifat yang maha suci, Allahu subhanahu. Yang kedua, dengan la ilaha illa anta, kita kenal dia Allah dengan sifatnya yang ta'ala, Allahu ta'ala. La ilaha illa anta malikin nas maliki yaumiddin wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang kita yakini, ya, dekat, ya, dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Ya. Lihat munasabah malikin nas maliki yaumiddin, ya. Iyyaka na'budu ilahin nas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan kalimat tauhid, la ilaha illa ana ilahin nas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Jadi meresap itu dapat maknanya, ya, dari ayat yang kita baca itu. Gitu, ya. Jadi dari ayat ini kita dapat metodologi bagaimana meningkatkan maknawiyah dalam zikir, dalam ibadah salat kita, dalam interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Lakukan tidak hanya dengan tilawah, tapi ada tafakkur, tadabbur, dan tazkiyah. Kalau tafakkur itu melihat, ya, ayat-ayat Allah pada kelengkapan dan kesempurnaannya, ya, pada keserasian dan keseimbangannya,
pada keindahan dan keagungannya. Dilihat itu. Tuh, cara tafakur ya. Baik ayat qauliyah maupun kauniyah. Kalau tadabbur itu wa ja'ala lakumus sam'a, itu adalah mengaktifasi fungsi pendengaran. Jadi saat kita membaca ayat-ayatnya, bangun ya interaksi dengan ya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi membaca tilawah Al-Qur'an itu rasakan seakan-akan kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu tadabbur. Ketika Allah yang memanggil kita dengan berbagai sebutan, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, atau ya ibadi, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya ya. Kita ambil positioning ya. Ketika Allah panggil kita dengan ya ayyuhan insan ya, Allah lagi berbicara secara privasi, secara personal, individu kepada kita. Jadi kita ambil posisi secara entitas personal individu, bahwa diri kita ini ya, bahwa kita punya tanggung jawab dan amanah kepemimpinan secara pribadi. Itu insan. Jadi kalau kita ingin menghiasi diri kita dengan akhlak karimah, baca ayat-ayat yang menggunakan ya istilah al-insan, itu bicara tentang diri kita secara pribadi. Bagaimana kita membangun kualitas diri pribadi kita, sukses memimpin diri kita, ambil inspirasi dari ayat-ayat yang menggunakan kata al-insan, baik nama surat maupun ada di ayat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, misalnya gitu. Ini kita alami sekarang kan, dan puasa yang sudah sekian hari, kita merasa keletihan dengan qiyam kita, kurang tidur ya, siang ya juga kita berpuasa, terasa capek, letih. Tapi adanya ayat ini itu mengokohkan iman kita. Kita merasa letih, merasa capek, kita nggak ngeluh, gitu kan. Kita berpasrah diri kepada Allah. Kita yakin bahwa apa yang Allah sudah programkan ya, dan kita amalkan dengan penuh keyakinan, pasti ada manfaatnya buat kita. Kadihun itu capek, letih, lelah. Ya, memang dalam beribadah, ya, dalam berjuang di jalan Allah pasti merasakan ada keletihan, kecapean, kelesuan ya di fisik kita, gitu kan. Tapi ada motivasi itu. Innaka kadihun ila rabbika, dalam perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala engkau akan merasakan keletihan, kepayahan. Tapi ya ayat berikut mengatakan famulaki, ada jaminan. Ya, ada janji, garansi dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan bertemu dengan Tuhanmu. Engkau akan sampai kepada keridhaannya, kepada surganya. Nah, itu dia. Jadi sampai kita mendapatkan bahwa ayat-ayat, bahwa Al-Quran benar-benar bisa menjadi minhaj al-hayah, bisa menjadi petunjuk, cahaya, ya, kekuatan ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, dengan tafakur dan tadabbur itu akan sampai kepada tazkiyah, kesadaran jiwa kita. Kesadaran jiwa itu ya adalah terindikasi dengan ya surah Al-Muzammil gitu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kesadaran jiwa itu adalah jiwa yang sampai kepada tingkat pengabdian ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak sekedar membatasi beramal dengan yang fardu saja, tapi yang sunnah-sunnah juga dilakukan dalam rangka mencapai ibadah yang sempurna kepada Allah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Maka makom tertinggi ya menjadi Abdullah, dia akan dapatkan itu. Ya. Jadi kita bagaimana tadi ya kesimpulannya mendapatkan proses ya dari seluruh ibadah kita, menjadikan jiwa kita menjadi suci ya. Sucinya jiwa kita itu bisa mengantarkan kita kepada pengabdian ibadah kepada Allah. Yang pertama, yang kedua ya bisa terpanggil, jiwa yang terpanggil dengan surah Al-Muddatsir,
Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Jiwa yang sadar itu, sadar jiwa itu yang terpanggil dengan seruan Allah ya, agar kita ya berdakwah, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, melanjutkan risalah perjuangan para anbiya wal mursalin. Ya. Mengajar manusia ya, untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Makanya Nabi kita ya ketika kita bersyahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadan, apa keterangan yang kita nyatakan dalam syahadat risalah itu? Abduhu wa rasuluh, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita ya mengikuti dan meladani Nabi, jadilah hamba Allah. Ya, warisi ya apa perjuangannya melaksanakan dakwah ilallah. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita bertasbih dalam salat kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya 3 kali. Wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Coba. Saat kita bertasbih dengan kalimat tasbih ini menggunakan asma al-aliyyu al-azimu, ya. Subhana rabbi al-a'la, ya. Subhana rabbi al-azim, itu mengisyaratkan apa? Ketika kita bertasbih mensucikan Allah dengan segala sifat-sifat yang maha sempurna, ya, kita menghajati ya, dengan zikir tasbih itu ya, dengan memanggil menyebut Allah dengan al-a'la yang maha tinggi ya, dalam keyakinan, dalam iman dan keyakinan kita itu kita menghajati ya, ketinggian itu, menghajati derajat ya kan? Peningkatan maknawiyah kita itu berdampak kepada peningkatan kehidupan kita. Ya. Nanti dalam slide ini akan jelaskan. Ya. Kita harus mengetahui tingkatan gitu kan, makom kedudukan yang bisa kita capai di dalam ibadah kita. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ketika kita bertasbih pada Allah dengan sifat asmanya Al-Azim, itu artinya dalam tasbih itu kita menghajati di samping naiknya derajat makom kedudukan kita, ya kompetensi kemampuannya, sultannya juga kita minta. Ya, karena dalam setiap tingkatan itu ada kemampuan, ya, ada kompetensi yang berbeda. Baik, lanjut ya. Sebentar. Ya. Ini tadi menjelaskan tentang peningkatan ma'nawiyah. Bagaimana dalam seluruh ibadah kita, seluruh amal saleh kita, ya, seluruh doa dan zikir kita itu bisa kita rasakan peningkatan ma'nawiyah tadi itu. Ya. Nanti ma'nawi itu ya berarti tidak sekedar kalau tidak sekedar di pengetahuan ya. Nanti dijelaskan ada pengertian. Nah, lanjutnya apa yang dimaksud dengan kekuatan ruhiyah? Ya. Ini kita terinspirasi di ayat ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Ada di akhir surah An-Nahl ayat 28. Jadi kekuatan ruhiyah itu adalah hal-hal yang sifatnya supranatural. Ini deh. Ya. Apakah bentuk mukjizat, karomah, maunah, atau nyatanya ya janji-janji jaminan Allah ya yang diberikan kepada ya rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman, itu nyata gitu loh. Innallaha la yuhliful mi'ad, itu nyata ya. Ketika Allah berjanji maka Allah ya memastikan ya bahwa janji-janjinya itu ya benar adanya gitu. Tinggal bagaimana kita ya meresponnya ya. Menjalani ibadah dengan peningkatan ma'nawiyah agar ya terwujud apa saja yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Misal amal ketakwaan
Mayyattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan pondasi keimanan, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu mahraja. Itu janji Allah tuh. Allah pasti akan menjadikan baginya solusi jalan keluar. Bukan itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Janji Allah. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajari, ya, menjadi guru bagimu, gitu kan. Nah, itu dia. Nah, ini akan bisa kita wujudkan dengan peningkatan maknawiyah di dalam ibadah kita. Ya, peningkatan makna itu akan, ya, menghasilkan tadi, ya, kekuatan ruhiyah, ya, supranatural. Hal yang lain misalnya dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu bentuk kekuatan ruhiyah ini, ya. Dalam hadis, ya, riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha ta'ala qala, ya, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, ya, berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini kalimat ini menggetarkan jiwa kita nih, seharusnya, ya. Betapa Allah sangat membackup, mendukung, menjaga, ya, kekasih-kekasihnya. Jadi kita sudah definisi siapa kekasih Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Siapa kekasih Allah? Orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, gitu, ya. Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepada mereka. Masya Allah. Makanya wajar, ya, ketika Al-Quran Allah sendiri mengatakan, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Karena apa? Ada jaminan, ada janji Allah akan menjaganya dengan sebaik-baik penjagaannya. Pastinya dia tidak akan takut, tidak akan sedih, dan tidak akan takut. Ketika ada orang memusuhinya, Allah, ya, langsung berdiri, ya, di hadapannya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasihku, ya, maka aku kobarkan perang kepada mereka. Masya Allah, ini pembelaan luar biasa ini. Harusnya jiwa kita tertarik, ya, bagaimana mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha besar, maha agung, maha hebat, ya. Nah, itu. Lanjutnya di sini mengatakan, ya, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Gimana kita bisa menjadi wali Allah? Kan pertanyaan begitu. Ketika ada ketertarikan jiwa kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan, perlindungan, pembelaan, ya kan? Pertolongan kepada kekasih-kekasihnya, gitu kan. Maka muncul, ya, ketertarikan jiwa kita. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan itu, ya? Maka Allah memberikan jalannya, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Maka ibadah kita itu jangan dibatasi hanya yang wajib-wajib aja. Tingkatkan. Meningkatkan makna itu artinya, ya, secara kuantitas, ya, ditingkatkan. Dan itu Allah beri momentumnya di Ramadan. Ya. Kita bisa meningkatkan maknawiyah dalam ibadah kita, ya. Tidak semata yang diwajibkan, tapi yang sunnah-sunnah kita lakukan. Ya. Maka, ya, ini menjadi jalan kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, ya, pembelaannya, dukungannya, ya, pertolongannya, seterusnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Karena upaya kita dalam takarrub kepada Allah meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, gitu kan. Dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghantarkan, ya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa hadisnya hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ini secara tadabbur, ya. Amal ibadah takarrub yang kita lakukan juga harus dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya, gitu loh. Ya, jadi tidak sekedar kita beramal melepas kewajiban. Ya.
Apalagi kita sudah beramal amal yang sunnah, yang nawafil. Secara kualitas ya, secara ma'nawiyah gitu kan. Hadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Allah kepada Rasulnya. Nah gitu. Nah apa yang terjadi ketika Allah mencintai hambanya, kekasihnya? Fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Masya Allah. Ini kita maknai ya, perbuatan apapun kita lakukan itu ketika dijaga, dilindungi oleh Allah SWT itu akan terbimbing, terpimpin. Dan Allah sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya penjaga. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Jadi orang kalau sukses menjadi kekasih Allah itu, dia akan terbimbing, terjaga, tertolong. Dia akan mendapatkan cahayanya, yang dan cahayanya itu dia bisa menerangi sekitarnya, memimpin, menolong menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah gitu. Wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Dapat tuh kekuatan ruhaniyahnya. Ya. Ini janji Allah yang dengan amal yang dilandasi iman ya, dan ketakwaan gitu kan, dengan peningkatan ma'nawiyah dapatkan dari kekuatan ruhaniyah ini. Ada lagi hadis yang menarik ya. Nah untuk bisa tadi kita beramal ya, dengan peningkatan ma'nawiyah dan kekuatan ruhaniyah ini ya, Allah memberikan kuncinya nih, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Ya. Atau kalau kita terjemah secara letterlek, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ya. Ya, memang para mufassirin menjelaskan al-yakin itu maksudnya al-maut. Merujuk kepada ayat 103 surah Al-Imran ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka kalian bertakwa dan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya beramal, beribadah secara istiqamah sampai mati. Ya. Tapi kalau kita mentadaburi ayat ini, cari munasabahnya, hubungannya dengan hadis misalnya ya. Qala di hadis pertama ya, arba'in ya, ketika Rasulullah bertanya tentang ihsan kepada malaikat Jibril, qala fa ahbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihat kamu. Nah itu dia. Jadi al-yakin itu adalah al-ihsan. Bagaimana kita merasakan suasana ibadah yang merasakan Allah itu dekat dengannya, Allah lebih dekat dengan urat lehernya, Allah meliputi dirinya. Suasana batin ka'annaka tarahu. Jadi makna melihat itu bukan dengan penglihatan mata kepala, tapi dengan mata batin tadi, ya kan? Dengan mata batin. Ya, ini akan bisa kita dapati ya, melalui tadi ya, ibadah di atas landasan pondasi keimanan ya, dan keyakinan kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah bentuk kekuatan ruqyah juga ada dalam hadis Haris ini ya.
Dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anfal ayat 4. Jadi menjadi kebiasaan Rasulullah SAW itu selalu membangun dialog dengan para sahabat. Bisa di pagi hari, di sore hari. Ini hadis yang saya sampaikan ya, itu Rasul bertemu sahabat Haris di waktu pagi. Rasulullah bertanya ya, kaifa asbahta ya Haris? Bagaimana keadaanmu? Ya, Rasulullah menanyakan tentang kondisi ma'nawiyah dan spiritual sahabatnya ini. Kaifa asbahta ya Haris? Bagaimana keadaanmu pagi hari ini wahai Haris? Nah, maka Haris menjawab ya dengan penuh keyakinan ya. Asbahtu mu'minan haqqa. Ya, aku ya merasa menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Dia merasakan tadi ya, kelezatan iman dalam dirinya itu. Dan ini disampaikan kepada Nabi SAW ketika Nabi bertanya tentang keimanannya. Asbahtu mu'minan haqqa, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab ya, unzur madza taqul, pikirkanlah apa yang telah engkau katakan itu. Jadi bukan kata main-main kalau kamu mengatakan imannya sudah sempurna ya. Coba renungkan dulu gitu, bener nggak tuh omonganmu gitu kan, kira-kira begitu. Unzur madza taqul ya. Fa inna likulli syai'in haqiqah, karena segala sesuatu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu imanika ya. Maka apa yang menjadi hakikat, menjadi tanda, menjadi bukti, menjadi kenyataan, menjadi fakta ya, dengan apa yang kau katakan mu'mina haqqa. Nah gitu ya. Maka ya sahabat Haris ya menjawab ya, dengan tadi kekuatan ruhiyah ini ya. Dia mengatakan aku jauhkan diriku dari dunia. Azafat nafsi 'anid dunya fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Aku berjaga di malam hariku dan ku hauskan diriku di siang harinya, artinya berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi barizan, sehingga seakan-akan diriku melihat arsy kerajaan Tuhanku nampak jelas. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatazawaruna fiha, melihat ahli surga yang sedang bersilaturahmi, saling berkunjung di antara sesamanya di dalam surga. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nar, dan melihat penduduk neraka ya, sedang menjerit-jerit di dalamnya. Nah seperti itu. Ini kan luar biasa itu. Ini kekuatan ruhiyah itu. Ya. Bisa melihat ya, keadaan situasi yaumul akhir ya. Nah pertanyaannya ya tadi, sudahkah amaliyah ibadah kita ini ya mendapatkan suasana iman yang hak ini? Nah maka dijawab oleh Nabi ya, arafta ya Haris, kalau gitu engkau udah tahu wahai Haris, falzam, maka tetaplah ya istiqomah ya, tetaplah terjaga pada jalanmu ya. Artinya apa yang bisa mendapatkan suasana kekuatan ruhiyah ini tentunya dari peningkatan ma'nawiyah ya dalam ibadah yang dilakukan oleh sahabat Haris. Nah, jadi peningkatan ma'nawiyah, peningkatan spiritual dan kekuatan ruhiyah inilah yang akan bisa mengangkat derajat kita dalam kehidupan ini. Ketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Dengan ayat ini kita mendapatkan makom derajat tingkatan kedudukan manusia. Ada asfala safilin, itu paling rendah. Ada ahsanu taqwim, paling tinggi. Ya, dalam tadabbur kita harus dapat penggambaran ya, tangganya gitu, madarijnya gitu lah. Ya. Maka kita dapatkan apa makom asfala safilin itu. Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, seperti yang dinyatakan oleh malaikat ya. Asfala safilin itu adalah man yubsidu fiha wa yasfikud dima, orang-orang yang suka merusak dan menumpahkan darah. Tuh nih. Ya. Asfala safilin nih. Atau di ayat yang lain dikatakan siapa orang ada di kedudukan terendah ini, asfala safilin, man ittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya jadi tuhannya ya, terputus dari Allah itu. Nah ini
Atau di surat yang lain, di ayat yang lain, ya, surat Al-A'raf 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Nah ini bal hum adall nih, lebih rendah dari hewan, ya. Ini asfala safilin ini. Jadi tadabbur kita harus bisa menggambarkan, ya, positioning derajat itu dan bagaimana kita bisa terhindar, ya, di zona ini. Di atas balhum adall masih pada ayat sama, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Di Al-Qur'an banyak disebutkan perumpamaan manusia seperti keledai, ya kan? Seperti anjing yang mengelukkan lidahnya, gitu kan. Banyak tuh. Ya. Diambil fa'dabiru, ya. Ibarat pelajaran dari tamsil yang Allah berikan. Atau dalam hadis seperti hewan itu adalah orang-orang yang terjangkiti penyakit al-wahan. Ma huwal wahan? Apa itu wahan? Adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang yang cinta dunia dan takut mati. Ini hati-hati. Nah, di dua level ini, ya, balhum adall ulaika kal an'am, ya. Di dua level ini adalah zona, ya, yang disebut zona gelap, zulumat, palsu, ya, hina, gagal, ya. Hati-hati. Maka bagaimana kita naik, ya, dengan ibadah, dengan iman, dengan ketakwaan, dengan ma'nawiyah dan kuwatan ruhani kita bisa naik, ya, ke makam ini nih. Bisa hijrah, ya. Pertama adalah al-insan. Di atas insan adalah an-nas. Di atas an-nas itu adalah Bani Adam. Ini adalah makam kedudukan yang menjelaskan, ya, tingkatan amal ibadah kita, ya. Tingkatan takarub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa menggunakan kata al-insan? Ini adalah istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an sendiri. Al-insan itu adalah kita melihat diri ini sebagai entitas personal atau individu, ya, yang memikul amanah tanggung jawab kepemimpinan. Yang diingatkan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Yang diingatkan dengan ayatnya, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang rabbani. Ini dia. Artinya bagian kita bisa jadi insan kamil, sejati manusia yang tidak seperti hewan, apalagi lebih rendah dari hewan. Manusia yang dibersihkan jiwanya dari kezaliman, dari kebodohan, dari kemunafikan, dari kekafiran, dari kemusyrikan, dibersihkan jiwanya. Itu dia. Nah, kemudian kalau an-nas itu adalah Allah memposisikan kita sebagai entitas sosial. Ya. Entitas sosial kita bersama manusia yang lainnya. Dalam kelembagaan keluarga, ya, masyarakat, negara, bangsa, komunitas sosial, suku, bangsa, itu, ya. Itu dia, itu an-nas. Ya. Jadi ada amanah, ada kepemimpinan, ada tanggung jawab sosial. Itu dia. Maka ayat-ayat, ya, atau surah yang menggunakan an-nas itu tuh bicara, Allah berbicara kepada kita sebagai entitas sosial. Ya. Di sana ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia, ya, itu adalah yang paling baik, paling banyak kemanfaatannya, kontribusi sosialnya, gitu. Kuntum khaira ummatin, jadilah kami sebaik-baiknya umat. Itu perintah. Ya, harus kita wujudkan, gitu kan. Harus kita realisasikan. Gitu. Jadi saleh itu bukan sekedar saleh secara pribadi, tapi ada kesolehan sosial. Maka ada akhlak karimah, ada akhlak mahmudah. Bahkan Allah memberikan amanah tanggung jawab pemimpinan itu lebih besar dari itu. Ya. Di bumi ini, ya, sebagai khalifah. Itu dia. Artinya ada amanah tanggung jawab kepemimpinan di antara makhluk Allah lainnya di bumi ini. Ya, di bumi ini ada langit, ada bumi, ada gunung, ya, ada hutan, ada lautan, ada hewan, ada malaikat, ada jin. Nah, di situ ada kita, ya, diberi amanah kepemimpinan itu. Jadi kalau kita baca tentang kisah Nabi Adam, ya, ambil refleksi itu Allah berbicara tentang diri kita, gitu loh.
ya. Nah, bagaimana kemudian ya di atas ini kita bisa mengambil makom tadi tertinggi. Ahsanut taqwim itu siapa? Adalah ya, alhamdulillah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam syahadat risalah kita mengatakan siapa Nabi Muhammad itu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini menjadi prototipe, menjadi desain, menjadi makom tertinggi yang bisa kita ambil. Bagaimana ibadah kita lakukan ya dengan peningkatan ma'nawiyah dan kekuatan ruhiyah bisa mencapaikan, bisa menghantarkan posisi kita di posisi tertinggi ini, ahsanut taqwim. Ya, dengan mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hamba Allah dan menjadi dalam konteks kita Rasulullah adalah pewaris Nabi. Karena setelah Nabi Muhammad enggak ada nabi dan rasul lagi, ya. Nah, paling enggak level kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini jelas menggambarkan ya. Kalau ada tingkatan makom, maka amal kita pun ada tingkatannya ya. Nah, nih. Bagaimana kita peningkatan ma'ani konruhiyah itu ya dalam ibadah kita ya, bisa mengangkat derajat dari makom kedudukan kita. Maka kunci dari amal itu ya itu harus ya, dilakukan dengan ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat makom kedudukan ya siapapun ya dengan ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman dan walladhina utul ilma darajat. Jadi beramal itu harus dengan ilmu dan iman. Karena amaliyah tadi ada tingkatannya, maka ilmu dan iman juga ada tingkatannya. Utul ilma dan orang yang diberi tingkatan ilmu ya. Maka ilmu itu ya harus kita pahamkan ya. Ada tingkatan derajatnya. Ada yang dikatakan ilmu pengetahuan, orang yang tahu, yang alim gitu. Ada ilmu pengertian ya, ada ilmu pemahaman, ada ilmu penghayatan dari. Nah, ini harus kita pahami derajat ilmu ini. Jadi ketika kita thalabul ilmi ya, jangan sekedar ya sampai kepada pencapaian ya mengetahui. Bagaimana kita juga bisa mengerti, memahami dan menghayati. Ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 151 tadi. Ketika kita berta'amul, berinteraksi dengan Al-Qur'an, beribadah dengan Al-Qur'an, tidak berhenti dengan membaca saja. Kalau kita sudah membaca, bagaimana bisa meningkat, mendapati makom kedudukan yang tertinggi, gitu. Ya. Membaca dengan maknawiyah, dengan maknawiyah pendalaman, ya dari mengetahui, mengerti, memahami, menghayati. Ini istilah yang menunjukkan derajat tingkatan keilmuan kita. Ya. Bagaimana agar kita bisa bisa mengetahui, mendapatkan pengetahuan ya baca tilawah. Bagaimana agar kita mendapat pengertian tafakkur? Bagaimana agar kita mendapatkan pemahaman tadabbur? Bagaimana kita bisa mendapat mahayatan tazkiyah? Itu dia rumusnya. Jadi meningkatkan makna itu artinya lakukan seluruh amaliyah zikir ya, tingkatkan keilmuan ya dengan pendalaman tadi, dengan maknawi tadi. Ilmu tidak sekedar pengetahuan, tapi pengertian, pemahaman, penghayatan. Demikian juga iman. Ya. Orang yang berilmu pengetahuan akan memiliki iman di level ilmu yakin namanya. Istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu ada dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Hakumut Al-Takasur, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun di sini. Ya, pengetahuan. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ilmu ketika bertambah ya. Terangkai, terstruktur ya. Menjadi jelas kelengkapannya gitu kan. Kemudian setelah mengetahui kelengkapannya melihat kesempurnaannya dengan mulai membatin nih. Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin tuh. Kalau udah ilmu ini ketika dikaji, dipelajari, bertambah kan akhirnya akan tahu tuh. Ya, pengetahuannya jadi utuh gitu loh, lengkap. Ya. Jadi enggak parsial ya. Maka
Setelah kalau udah tahu kelengkapannya, munazzamannya nanti ya, hubungan antar sesuatunya dalam gerak yang Allah gerakkan itu akan menjadi pengertian itu. Ya. Nih. Jadi pengetahuan akan menjadi ilmu yakin. Pengertian akan menjadi ainul yakin. Ya. Jadi kalau yakinnya orang yang berilmu pengetahuan itu dia cukup mendapati sumber ya, referensi ya, pengetahuannya itu dari orang-orang yang terpercaya, dari sumber-sumber terpercaya. Itu namanya yakin berdasarkan ilmu. Ya, dia memastikan bahwa informasi yang dapat dari ahlinya, bisa akademisi, bisa praktisi, bisa referensi, bisa literasi, ya. Bisa ensiklopedi gitu kan. Tapi dia cukup yakin dengan itu. Namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin ya, itu didapat dari tajribiyah, dari pengalaman, dari riset, ya, dari penelitian, dari apa yang ia alami gitu loh. Artinya dia membuktikan ya semua data informasi, semua metodologi, ternyata benar gitu kan dari pembuktian dia. Nah itu dia namanya ainul yakin, berdasar pengalaman sendiri. Ya. Itu kalau di kedokteran spesialis lah gitu. Ya. Jadi spesialis salah satu bagian dari kelengkapan tubuh manusia. Ya kan? Manusia kan kalau lihat secara kelengkapan nih, dari luar ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki ya. Masuk ke dalam lebih rumit lagi tuh. Ada organ-organ ya, organ mata, organ telinga, ada jantung dan seterusnya. Lebih dalam lagi makin sulit lagi. Makin banyak lagi. Sampai ketika sel udah gak kehitung lagi, ya kan? Nah itu dia. Nah, jadi pengetahuan di level pengertian ya, itu spesialis. Jadi menguasai satu bagian aja dari kelengkapan sistem tubuh ini. Nah, kalau faqih itu paham seutuhnya tubuh manusia. Ya. Seluruh ilmu ya, pengetahuan di ensiklopedia dia kuasai. Nah, kalau rasi itu ya di luar pengetahuan manusia. Ya, itu namanya warasikhuna fil ilmi ya yaquluna kullu min 'indi rabbina. Ilmu yang masih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni namanya. Nah, gitu. Nah, amal yang dihasilkan dari pengetahuan, ilmu pengetahuan ini itu disebut amal yang benar. Ya, sesuai fikih masyru'iyah namanya, ada dalilnya, ya. Nah, kalau amal yang dilakukan ya, berdasarkan ilmu pengertian ya, iman ainul yakin, ini akan menjadi amal yang bermanfaat bagi dirinya. Ada orang sama-sama melakukan amal salat sesuai fikihnya, ya kan? Bahkan satu sab boleh jadi fikih mazhabi beda-beda. Ya. Nanti yang membedakan tingkat kekhusyuan apanya? Apakah semata dari dasar hukum, dalil atau mazhabnya masing-masing, atau dari kondisi maknawiyahnya? Ya, adalah kondisi maknawiyah yang membedakan. Ya kan? Nah gitu. Nah, maka pastikan tuh kita ilmunya ngerti, ya imannya ainul yakin, istilahnya amalnya bermanfaat. Amal bermanfaat diri itu artinya sholatnya khusyuk, ya. Zikirnya menggetarkan meneteskan air matanya. Itu dirasakan secara batinnya, secara ma'nawiyah. Ya. Allah berikan kecerdasan pikiran, kecerdasan perasaan, kecerdasan kesadaran di jiwa itu. Nah, ini dia. Nah, kemudian tuntutan amal kita tadi sesuai level tadi kan, insan, annas itu. Maka ya ada secara desainnya itu ya, desain ada ilmu pemahaman, hakul yakin, manfaatnya bagi orang lain. Nah, gitu ini. Nah, ini menggambarkan dua desain kedudukan dan kemampuan. Ya, derajat ya, tingkat derajat keilmuan dan keimanan serta amal, menggambarkan itu semua. Ini disebutkan dalam kitab tasawuf itu ya, level syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifah itu. Jadi kita dengan penggambaran ini lebih mudah memahaminya ya. Baik. Lanjut. Kita percepat ya.
Bentar lagi. Nah, bagaimana kita meningkatkan ma'nawiyah dan kekuatan ruhiyah? Kesimpulannya tadi, seluruh amal ibadah, seluruh zikir-zikir yang kita lakukan harus meliputi seluruh praktek metodologi. Tidak berhenti di bacaan, ya. Di salat ada bacaan, ya. Baca Quran bacaan. Tidak sekedar dari bacaan. Bagaimana kita lakukan zikir dengan akal pikiran, dengan hati perasaan, dengan jiwa kesadaran. Istilahnya tadi tilawah, tafakur, tadabbur, tazkiyah. Nah, ini akan bacaan akan menghasilkan dilakukan dengan fasih dan indah, menghasilkan pengetahuan, ilmu yakin, amal benar, ya. Kemudian metodologi tafakur dengan akal pikiran, ya, caranya melihat ayat-ayat semesta dapat pengertian. Ya, ainul yakin, amal bermanfaat bagi diri dan seterusnya. Nah, udah udah terrubuskan seperti ini ya, insyaallah. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita ini praktek. Karena itu tingkatan ma'nawiyah dalam semua zikir itu harus kita ketahui dan kita lakukan, kita amalkan. Seperti ini rumusnya nih. Tingkatan ma'ni zikir itu pertama adalah tilawatan tuh ya. Ada dalilnya di Al-Qur'an tadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi dengan tilawah, ya, sebaik-baiknya tilawah. Jangan tilawah aja, ya, dengan sekedar dengan bacaan, tapi dengan pikiran juga zikirnya. Bagaimana zikir dengan pikiran itu? Tafakur. Ada dalilnya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, sungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir, untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambil peringatan? Tinggal kita fungsikan aja basor kita itu, penglihatan batin kita itu. Begitu juga dengan zikir perasaan, ya. Tafahum namanya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadaburi, memperhatikan, merenungkan gitu kan? Mendengar ya firman-Nya, ya, atau hati kalian terkunci sehingga enggak dengar azan, enggak dengar firman-Nya gitu loh. Ya. Kemudian zikir dengan apa lagi? Dengan kesadaran, ya. Kita melihat di dalam Al-Qur'an Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshana rabbahum. Ini ya, taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshana, itu menjelaskan tentang efek dampak hasil dari tafakur dan tadabbur. Ya, peningkatan ma'nawiyah yang dirasakan itu. Bergetar kulitnya, ya, karena takut kepada Allah ketika mentafakuri, mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, kalau di kalangan tasawuf itu ada zikir puncak, itu zikir ruh. Kalau zikir ruh sebenarnya udah given nih, ya. Kita cukup zikir itu adalah kita merasakan kehadiran Allah, tajallinya Allah gitu kan. Bagaimana kita merasakan kepasrahan yang totalitas dan keyakinan yang kuat, ya, dan merasakan terwujudnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dalam konteks ikhtiar, ya, ibadah sampai kepada tazkiyah itu kan ada man tazakka, ada man zakkaha. Man tazakka itu ikhtiar kita dalam ibadah, dalam beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, gitu kan. Dalam mengambil makna-makna ma'ani Quran dan ayat. Ya, itu adalah tazakka. Nanti dikasih sama Allah zakkahanya. Ada ikhtiar upaya kita bagaimana bisa nih, ya, mengekspresikan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuhibbuna, sampai kita mendapatkan kecintaan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bagaimana kita mengihtari benar-benar bisa berpasrah, tawakal penuh, yakin dengan janji-janjinya. Ya kan? Untuk meraih ridhonya gitu kan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, jadi yang menarik nih ayat-ayat ini, yuhibbuhum wa yuhibbuna, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah mendahulukan, ya, fadilah karunia-Nya gitu. Jadi tidak melihat dari aksi kita, dari ibadah kita baru Allah memberi, tapi Allah mendahulukan rahmatnya dari usaha dan ikhtiar kita. Terus kita pahami. Maka itu mendahulukan yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, baru mereka mencintai Allah. Kalau logika manusia harusnya kan kita cinta dulu sama Allah, nanti Allah cinta ke kita gitu loh. Tapi ayatnya nggak mengatakan begitu. Yuhibbuhum, Allah mendahulukan rahmatnya, ya, untuk bisa untuk mencintai hamba-hambanya.
Baru wa yuhibbuna disebut mereka mencintai Allah. Ya, itu pentingnya. Makanya Allah mengatakan nggak ada alasan gagal ya. Allah udah memberikan skema skenario yang luar biasa buat manusia. Sekalipun hidup ini ya Allah maksudnya untuk menguji kita, tapi skema suksesnya itu sudah lebih didahulukan dengan rahmatnya yang luas ini. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi bagaimana meningkat mania itu ya dalam ibadah, dalam zikir. Tuh, pastikan ya, lakukan semua aktivitas ini, tilawah, tafakur, tafahum, tazkiyah. Ya. Kemudian contoh misalnya, bagaimana kita melakukan tingkat mania dalam zikir hailullah, la ilaha illallah. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Pertama, kita pastikan semua amal kita itu benar, ada rujukan dalilnya. Ya. Setelah itu kita lakukan pendalaman ya, dengan tafakur dan tadabbur sampai kepada tazkiyah an-nufus ya, pensucian jiwa kita. Nah, maka zikir hailullah itu dengan la ilaha illallah ya, ketika masuk ke pikiran kita ambil redaksi ya dari zikir hailullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi bukan opsi-opsi yang enggak ada maksudnya gitu loh. Dengan redaksi zikir hailullah ini ya, kita ketika pertama dengan bacaan kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa Allah? Ini digunakan dengan pikiran. Siapa Allah itu adalah wahdah la syarikalah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Tuh udah masuk ke pikiran tuh. Ya kan, Pak? Masuk ke pikiran. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha berkuasa segala sesuatu. Nah, itu dalam itu ya secara ma'nawiyan masuk ke akal pikiran kita. Jadi zikir pikiran. Nah, gitu. Kemudian masuk ke perasaan kita tadi, tafahum, ya kan? Ambil redaksi dari Nabi SAW, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'adul amin. Ya, sebenarnya kalau kita ambil level ini aja nih, itu udah level para aulia nih ya. Ini level para nabi nih. Ini Nabi Muhammad lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini dia. Tidak ada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan maha nyata. Dia dengan keimanan, dengan pengenalan Allah yang maha benar. Jadi kita nggak ragu-ragu, nggak ada keraguan dalam mengimani firman-Nya, kalamnya, ya, keputusannya, ya, dalilnya, ajarannya, semuanya. Dia maha benar. Dan nyata itu janji-janji nyata. Ya. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dullah. Ini ada di kaligrafi di Raudhah, ya. Dan Muhammad al-utusan Allah yang jujur dalam janji dan terpercaya. Di sini akan bukan sekedar membangun, kalau di sini membangun konektivitas yang pertama nih, pikiran. Dengan perasaan membangun interaksi itu, ya. Dengan cinta. Ya. Kalau membangun konektivitas dengan rasa takut kepada Allah. Di sini membangun cinta. Kemudian dengan dengan jiwa kita ya, dengan kesadaran kita mengambil kalimat zikir ini, la ilaha illallah al-awwalul akhir az-zahirul batin Muhammadur Rasulullah as-sayyidul kamil al-fatihul khatim. Ya. Ini dapat dari aulia nih, Imam Hasan As-Sajili. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha awal dan maha akhir, yang maha nyata dan maha tersembunyi. Muhammad adalah utusan Allah, pemimpin yang sempurna, sang pembuka dan sang penyempurna, penutup para nabi. Nah, ini redaksi ini harus kita baca dengan jiwa. Ya. Tuh, lengkap kan? Oke. Kemudian zikir tasbih juga demikian. Ya, ketika kita membaca ayatnya, ya, subhanallah, ternyata semua makhluk itu bertasbih. Pagi hari, siang hari, semua makhluk, semua malaikat, semua tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Allah itu bertasbih. Wa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Bertasbih pada Allah di pagi hari, sore hari, semua nismat Allah. Maka itu kita diperintahkan bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih di siang hari, di malam hari, enggak putus-putus loh. Karena dengan maha sucinya Allah lah ya tercipta
kelengkapan, kesempurnaan, keserasian, keseimbangan kehidupan di semesta alam ini, ya. Itu tasbih itu. Itu tilawah tuh, baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disunahkan 33 kali, ya. Ya, ba'da salat misalnya gitu. Baca. Nah, sekarang kita ambil maknawiyahnya, pendalamannya. Dengan tafakur kita dapat ya narasi, zikir pikiran, ya. Tasbih. Ya. Itu dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat ringan, berat di timbangan mizan dan disukai Ar-Rahman. Ya. Maka tafsir kita lengkapi, dalami dari subhanallah menjadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masuk tuh ke pikiran kita. Kemudian bagaimana biar masuk ke hati perasaan kita? Ambil lagi narasi tasbih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidnya, tuannya, rajanya tasbih, yaitu sebelum itu ini di pikiran tafakur yang perasaan dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi, tasbih yang dalam salat itu. Ya. Puncaknya di kesadaran jiwa, ya. Ambil tasbih yang disebut sayyidus tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Sempurna tuh. Ya, jadi maknawiyah kita tuh terbangun, terbentuk, ya. Akal hati jiwa jadi cerdas. Ya, gitu. Terbangun rasa takut, cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tingkatan makna zikir tahmid, ya, dari alhamdulillah rabbil alamin, Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Tuhanku, bagimu segala puji, pujian yang banyak, baik penuh berkah, melimpah, meliputi seluruh langit dan bumi, dan meliputi apa saja pujian yang kau kehendaki. Ketika kita membaca pujian dengan kalimat ini, itu pikiran kita itu mengakui ayat-ayatnya yang mengatakan bahwa wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Begitu banyak melimpah ruh nikmat Allah. Kita bisa menjawab tuh ayat-ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manukah yang kamu dustakan. Ya, itu fakta nyata ayat-ayat itu. Betapa dengan pujian ini kita bisa mengakui tadi, ya, kasih sayang Allah, ya, di dalam yang tercurah, ya, kepada kita. Nah, ini dia. Kemudian kita bisa dengan perasaan kita, dengan kalimat tasbih Rabbana lakal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd, kita bisa mensyukuri itu. Ya. Kemudian puncak zikir tasbih tahmid itu adalah dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi kalau di salat kita ini, ya, kita lengkapin tuh bacaan ruku dan sujud dan tajwid ini, itu lebih khusyuk nanti. Ya kan? Lebih khusyuk. Dengan pemaknaan. Istighfar nyata demikian juga. Dari bacaan, ya, dengan astaghfirullahaladzim, wa qultu astaghfiru innahu kana ghafara. Ya. Jadi istighfar itu kunci solusi semua permasalahan. Istighfar. Dalemin, ya, zikir istighfarnya itu dalam pikiran kita dengan kalimat la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi setelah kita beristighfar itu artinya mengakui segala dosa dan kesalahan, segala permasalahan dalam kehidupan ini. Terus kita untuk mendapatkan solusi, kita bawa ini, ya, wa atubu ilaih, kita bawa ke hadapan Allah, ya. Serahkan pada Allah, minta solusi dari Allah, itu deh. Wa atubu ilaih. Maka orang yang bertaubat itu, ya, termasuk orang-orang yang dijanjikan, ya, keselamatan, ya. Karena Allah memahami, memaklumi kalau manusia berdosa. Ya, maka sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya, dengan pikiran itu. Dengan perasaan kita, ya, dengan kalimat, ya, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini zikir istighfar. Termasuk ismul a'zam katanya. Ya, ini berarti levelnya lebih tinggi itu kan. Masuk ke hati perasaan. Di sini terbangun interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjamin dengan zikir istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh, Allah akan keluarkan dari kegelapan. Ya, 3 lapis kegelapan kan kalau orang di Nabi Yunus itu di dalam perut di perut ikan, ya.
di dalam lautan yang gelap gulita, di dalam perut ikannya udah gelap. Keluar dari dari perut ikan di dalam lautan dalam masih gelap. Ya, keluar ke permukaan laut tengah malam gelap juga. Ya. Nah, jadi kegelapan itu akan bisa disinari dengan cahaya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak zikir istighfar adalah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka anta waliyuna. Ya, ketika istighfar itu dengan taubat yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan tadi ya, kondisi maknawiyah yang terpimpin, terjaga, tertolong ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dengan pimpinan, dengan penjagaan, dengan pertolongan Allah kita bisa dikeluarkan dari kegelapan. Ya. Ternyata semuanya ada ya. Salawat juga demikian. Ketika bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di level bacaan, amal benar. Bagaimana kita lakukan peningkatan ma'nawiyahnya ya. Itu ada kalimatnya. Kalimat salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Jadi bagaimana kita mengenal Nabi? Siapa Muhammad yang kita bersalawat kepadanya? Dia adalah abdika wa rasulika. Ini dia. Jadi ini jadi jawaban nanti pertanyaan malaikat Munkar Nakir ya, di dalam kubur ketika dihadapkan sosok Nabi Muhammad ya, kita kenal dia sebagai abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Biasanya kalau salawat itu kan kita menyertakan wa ala alihi wa ashabihi gitu ya. Nah pertanyaannya kalau ketika kita bersalawat kepada Nabi wa ala alihi, ada kita nggak di situ? Nggak ada. Wa ashabi ada kita nggak ada. Nah padahal siapa yang bersalawat kepada Nabi, salawat itu kembali kepadanya. Artinya kita harus mengambil makom kedudukan yang dekat dengan Nabi. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Pastikan kita ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di majelisnya, ada di dekatnya. Di mana kalau di alihi nggak ada, wa ashabi nggak ada, kita bisa mengambil di dua makom kedudukan dekat dengan Nabi, yaitu wa ihwanihi wa ummatihi. Jadi ikhwannya atau jadi umatnya. Nah, makanya masukkan tuh di dalam redaksi salawat kita. Itu pikiran tuh artinya. Kita tafakur nih, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapat salawat dan salawat yang kita panjatkan untuk Nabi kita dapat juga. Ya, artinya kita harus menjadi bagian dari orang yang bersama Nabi. Oh, keluarganya bukan, ya. Sahabatnya bukan. Oh, di mana makom kita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ikhwanihi wa ummatihi. Nah, gitu. Nah, itu pikiran tuh kan? Salawat dengan pikiran. Kemudian salawat dengan apa? Dengan perasaan, ya. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Kita meyakini kejujuran, ya, kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul kepercayaan, keimanan gitu kan. Dan kita posisikan dia sebagai as-sayyidul kamil al-fatihul khatim. Pemimpin yang sempurna. Ya, jadi muncul di sini rasa cinta, rasa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, puncaknya adalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mustafa. Kita kenal Nabi sebagai al-Mustafa, orang yang istimewa. Ya, siapa yang mengikuti, meneladani ya Nabi yang istimewa, dia akan mendapatkan sifat istimewa itu. Ya, mendapat keselamatan ya. Wassalamun ala ya ibadihil ladzina istafa, menjadi hamba Allah yang terpilih. Nah, seperti itu. Itu artinya dia dapat kemuliaan dengan derajat yang tinggi, ya, dengan nikmat yang banyak, dengan amanah yang besar. Itu al-Mustafa ya. Nah, jadi kembali seluruh amal ibadah kita dengan ma'nawiyah dan ruhaniyah ya, itu nanti bisa mensucikan jiwa kita. Ya, sampai kita mendapatkan bertemunya ayat qad aflaha man tazakka sama qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kalau mentazakah itu usaha kita. Kalau zakaha itu rahmat kasih sayang Allah disucikan jiwa kita. Maka dalam upaya kita melakukan ibadah ya dengan peningkatan ma'nawiyah, dengan kekuatan ruhaniyah, istiqomah gitu kan. Jangan pernah kita merasa sudah suci jiwa kita. Ya. Wala tuzakku anfusahum wallahu a'lamu ya biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci, sudah sampai kepada jiwa yang suci. Karena Allah semuanya mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah gitu. Maka ayat ini menginspirasi bagaimana kita istiqomah, terus berusaha ya,
sampai mendapatkan peningkatan-peningkatan, kedudukan-kedudukan, derajat-derajat, kemampuan-kemampuan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait sunnah bagaimana kita mengenal ya karakter jiwa dan bisa mengendalikannya. Ternyata karakter jiwa yang disebut oleh Al-Qur'an itu ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Cuman satu karakter yang negatif itu. Yang lain itu positif. Yang negatif itu artinya tidak negatif keseluruhan, tidak. Nafsu al-amar itu adalah nafsu untuk kita bagaimana bisa menikmati sedikit nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Nah, gitu. Nah ini dia. Nah, cukup dengan karena harus kita ketahui nafsu amara, nafsu lawama. Nah, amara itu adalah segala dorongan untuk berbuat kejelekan. Inna nafsal ammaratun bisu. Ya, terkait dunia, harta, tahta, wanita ini kan, ya. Maka bagaimana agar nafsu amar itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kita. Iman pada Allah dan hari akhirat itu bisa mengendalikannya. Nafsu lawamah ya, itu jiwa yang menyesali. Karena tidak bersyukur, karena zalim ya, karena dosa, dia menyesal. Cukup dengan dikendalikan istighfar, muhasabah dan taubat. Zikir nafsu mulhimah ya, bagaimana nafsu agar terilhami ya, dapat petunjuk ya, kita zikir ya, zikir konstruktif dan nasihat dan hadis. Jadi zikir itu bukan pilihan ya. Jadi kalau pilihan itu kalau kita doa zikir ketika menghadapi suatu masalah. Tapi jangan lupakan ya, desain besarnya kita menjalani hidup dari Allah kembali kepada Allah, dari surga kembali surga itu kita pastikan ya, ada gambaran roadmapnya itu dituliskan dengan zikir-zikir doa yang kita ungkapkan ya, namanya zikir konstruktif ya. Kemudian nafsu mutmainah, zikir yang banyak dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya dengan diem, dengan meresapi, menginternalisasi dalam pikiran, dalam perasaan ya kan, dalam kesadaran jiwa. Kemudian mardiyah ya, ridho dengan ketetapan takdirnya. Kamilah, sempurna ibadah dan terlaksana amal. Ini ya, kita kenal dan kita bisa mengendalikan. Oke. Maka dalam dinamika hidup bagaimana kita bisa memasrahkan semua urusan pada Allah dan yakin dengan janji-janjinya. Apa sih yang Allah janjikan kepada umatnya ini, kepada kita ya orang-orang beriman? Itu ternyata semua realitas problematika dalam kehidupan dan perjuangan ya, itu dijanjikan solusi dari Allah SWT. Jadi ya ja'alahu makhraja itu adalah seluruhnya gitu. Jadi apapun permasalahan, apapun kebutuhan itu di sisi Allah ya disediakan solusinya. Nah, kalau realitas perjuangan itu ada bahaya yang mengancam dari musuh setan dan tuntutan nafsu yang besar gitu kan, ya Allah memberikan janji pertolongannya. Kalau dalam realitas kehidupan ada kelemahan, keterbatasan sumber daya dan kekuatan, Allah memberikan janji dengan dukungannya. Kalau dalam realitas kehidupan perjuangan ada fitnah dan fobia tentang Islam kaum muslimin dari orang-orang munafik dan kafirin, Allah memberikan janji-janji dengan pembelaannya ya, dengan dawafi'. Kalau dalam realitas kehidupan dan perjuangan ada serangan dan invasi fisik, pikiran, kebudayaan, Allah memberikan janji dengan ismah, perlindungannya. Kalau dalam kehidupan ya atau perjuangan realitasnya ada permasalahan, kesulitan serta tantangan dan hambatan, Allah memberikan solusi yang sederhana. Ini ayatnya bertebaran semuanya itu. Dan Allah janjikan itu bukan kepada nabi dan rasulnya saja, tapi di ayat itu mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu, dan orang-orang beriman tadi. Ya. Beriman ya, bertakwa ya, istiqomah ya dijanjikan dapatnya. Karena itu harus kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kesimpulan yang terakhir ya, bagaimana ya kita bisa beramal ibadah dengan peningkatan maknawiyah dan kekuatan ruhaniyah yang memastikan kita bisa menjadi kekasih Allah SWT, mendapat kedudukan yang tertinggi ya di dalam tingkatan derajat makom manusia ya, menjadi kekasih Allah. Nah, itu dijelaskan tuh dalam banyak Al-Qur'an. Siapa sih kekasih Allah itu ya? Ini dijelaskan hamba mukmin yang mendapat keutamaan, hamba Allah yang terpilih, orang-orang yang mengikuti hidayah, para rasul, ulama, pewaris nabi dan seterusnya. Nah, ini kalau dimunculkan dalam zikir ya, kita bisa menghimpun semuanya itu.
ya dalam muqaddimah doa kita, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Ya, kita memuji Allah yang telah memberikan keutamaan dari sebagian orang-orang beriman. Ini yang pertama nih. Kemudian kalau dapat keutamaan, bagaimana kita bisa terpilih? Alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Kita muji Allah yang telah memberikan keistimewaan kepada hambanya, ya, maksudnya kepada kekasihnya. Kemudian wassalamun ala man ittaba'al huda, itu dia. Bisa kita munculkan di dalam doa-doa, di dalam zikir kita. Kita gabungkan semua ini. Ini jadi ciri khas dari kalimat zikir-zikir para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ada karakteristiknya. Ya, apa karakternya jadi jelas, ya. Ini nanti bisa di-share ya materi ini, bisa dibaca kembali ya supaya ada kesimpulan yang benar, ya. Beriman dan istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah, selalu berusaha dekat bersamanya, dengannya, karenanya dan kepadanya. Jadi kalau kita baca ini kalimat tasawuf nih, beramal dekat, berusaha dekat bersamanya, beramal bersamanya. Artinya punya perasaan tuh, ya, dekat dengan Allah, Allah dekat dengannya, bahkan lebih dekat dari urat lehernya. Allah meliputi dirinya. Ini semua nanti akan dijelaskan. Ya, suasana batin orang-orang yang yakin bahwa Allah dekat dengannya, fa inni qarib, itu dia merasa terkoneksi, ya, enggak terpisah dari Rabb-nya. Ada rasa takut, selalu mengingatnya dengan bertasbih dan memujinya, selalu bersyukur atas karunia-Nya. Ini refleksinya itu. Ya, dimiliki karena dia meyakini bahwa Allah dekat dengannya. Ketika dia meyakini bahwa Allah lebih dekat dari lehernya, ya itu diindikasi dengan rasa takut, dengan rasa bisa berinteraksi. Kan banyak ayat-ayat itu yang menjelaskan interaksi hamba dengan Tuhannya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Fadkuruni adkurkum, ingatlah aku akan ingat kamu. Itu ayat interaksi. Ini suasana batin itu ada, bisa berinteraksi dengan Allah. Hamba memiliki rasa cinta yang besar pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, mengajarkan ayat-ayatnya dan mentadaburnya, jadi orang robbani ini. Selalu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berdoa untuk kebaikan dunia akhiratnya, untuk dirinya, keluarganya. Jadi kalau doa itu dia enggak untuk dirinya sendiri, gitu. Karena dia memahami entitas dirinya itulah bagian dari semesta alam. Maka yang menjadi harapan, keinginan, cita-citanya, ya, menjadi perjuangannya, usahanya itu adalah, ya, in uridu ilal islah, kesolehan yang besar, kesolehan yang luas. Bukan untuk kebaikan dirinya saja, tapi juga untuk, ya, keluarga, ya, masyarakat, negara, bangsa, peradaban manusia seluruhnya. Ya, yang terakhir itu, ya, bagaimana kita merefleksikan, ya, keyakinan bahwa Allah itu meliputi dirinya. Jadi nggak ada jarak lagi Allah dan kita. Ya. Maka direfleksikan dengan rasa teraktivasi atau terilhami. Ya, jadi merasakan benar penjagaan Allah yang sebaik-baik penjaga. Jadi hidupnya itu merasa terbimbing, terjaga, tertolong. Ada aja itu kan. Ya, isyarah, ya, apalagi firasa, ya, bahkan petunjuk, ya, dengan kasyafnya, ya, dan seperti itu. Merasa ridho dengan tetapannya dan yakin dengan jaminannya. Ridho, ya. Dia benar-benar menjalani skenario, benar-benar menjalani maunya Allah itu kan. Ya. Ridho, selalu istiqomah di jalannya, selalu terbimbing, terjaga, terpilih menjadi khalifahnya. Jadi refleksi ini penting, ya, sebagai wujud dari ibadah kita dengan penuh keyakinan, ya, dengan ilmu dan iman, ya, beramal benar dan memberi manfaat. Oke, jadi nanti setelah penjelasan ini, ya, zikir kita menjadi kita jadi tahu tingkatan kualitas dalam beramal itu. Seperti sholat, ya, tidak sekedar sholat fisik, ya, tapi juga batinnya juga kita melakukan aktivitas sholat dengan batin kita. Maka di Al-Quran sendiri ada, ya, sebutan orang yang sholat itu dengan bahasa hafizun. Ini sholat yang di level pertama tadi itu, ya, yang benar sesuai syariat, sesuai fikihnya. Ada yang khosyi'un, udah masuk tuh ke pikiran, ya, ke batin tuh, khosyi'un. Ya, jadi sholatnya khusyuk, ya, ada pendalaman, ada maknawiyahnya, ya. Kemudian daimun, khusyuknya bukan sekedar ketika dia sholat, selesai sholat, ya, ketika Allah mengatakan aqimus shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Selesai sholat, fa idza qadaitumus shalah
fadkurullah, zikir lagi. Nah, itu zikir salat di luar salat itu namanya salat daimun tuh. Saya puncaknya adalah salat qaimun yang kita hajati dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu dengan penuh kepasaran jiwa kita. Nah, jadi ada tuh. Jadi tema ini jadi memberi gambar yang jelas bagaimana kita meningkatkan takarub kita, akselerasi ya takarub kita pada Allah, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan derajat makom dengan kita, dan tadi kemampuan ruhaniyahnya, ya kemampuan ruhiyahnya, yaitu akan didapatkan. Mendalam interaksi Al-Quran sebagai ruang zikir, ya kita memahami Quran seutuhnya tadi lengkap, ya tidak melihat juz per juz aja, surah per surah saja, bahkan huruf per huruf ya. Setiap huruf itu ada kebaikannya, ya, ada kualitasnya, ada manfaatnya. Maka kita berzikir dengan Quran itu dari mulai baca huruf, ya, baca ayat, baca surah, baca juz seutuhnya, sehingga mendapatkan kelengkapan. Karena tadi ya harapan cita-cita kita itu kan besar ya, tinggi gitu kan. Jadi ambil pendekatan zikir juga yang lengkap ya, yang sempurna. Ada fadilah zikir, kumpulan doa zikir yang konstruktif. Ini ada di buku saya nih, Risalah Zikir Ma'rifah ya. Ya, nanti kalau ada jamaah dapat di rak ya, seringkali udah saya taruh di rak itu, ada yang memanfaatkan diambil nggak apa-apa. Nanti kalau ada lagi bisa saya taruh lagi ya. Kemudian pentingnya kita tahu zikir ya. Tahu zikir itu namanya bagian zikir yang diperintahkan dilakukan dengan banyak, terus menerus, tidak putus ya. Itu artinya memang harus mengisi waktu-waktu kita. Ya. Bagaimana perjalanan waktu itu dari setiap perjalanan waktu itu berisi zikir-zikir. Ya, kalau dikumpulkan tuh dari mulai zikir istighfar, zikir salawat, zikir tasbih, zikir tahmid, ya dengan kelengkapan tingkatan maknanya tadi semuanya itu. Zikir haulillah, haula ya, zikir la ilaha illallah, zikir apalagi asma al husna yaitu. Nah, saya bisa share nanti ini ya. Kemudian yang penting juga tawasul ruhaniyah ya. Bagian kita membangun hubungan spiritual dengan para nabi, para siddiqin, salihin. Dengan apa kita bertawasul ya? Dengan atiyat dan salam itu. Ya, kita bersalam pada nabi, bersalat salam kepada para nabi yang lainnya, kepada auliya as-salihin ya. Ya cukup dengan salam ya. Salamun alaik mulai dari salam kepada Allah ya, di at-tahiyat al-mubarakat as-salat at-thayyibat lillah wa li rasuli wa lil mu'minin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Dari sini kita baru bersalam tuh. Salamun ala siapa? Ya. Maka yang baik itu kalau kita mendoakan orang, salamin dulu. Ya, mendoakan anak kita misalnya kan, pas masuk pada ayat wa aslih li fi dzurriyyati salamun alaikum ya bunayya. Sebutin namanya satu-satu. Salamun. Salam apa? Salamun alaina yauma wulidna wa yauma namutu wa yauma nub'atsu hayya. Salam di dalam disebutkan ayat itu pada hari kelahiran, pada hari kematian, dan pada hari kebangkitan. Itulah titik-titik kritis perjalanan hidup manusia yang harus dipastikan kita mendapat keselamatan dan kesejahteraan dengan salam ini. Ya, salamun seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambar yang jelas supaya tidak semata menjadi pengetahuan, jadi pengertian, pemahaman dan penghayatan. Materi ini bisa di-share ya, dan nanti bisa saya lengkapi dengan ini beberapa zikir-zikir ya kan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, mungkin demikian yang bisa disampaikan karena waktu yang sudah malam. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, kalau melihat penciptaan alam semesta seperti ya katakanlah bumi. Nah, apakah itu memang penciptaan itu
diperuntukkan untuk makhluk Allah yang namanya manusia, atau ya manusia itu diciptakan itu ya memang untuk menempati bumi itu gitu. Jadi kekosongan bumi itu harus ada penghuninya, katakanlah manusia. Apakah memang yang namanya Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama, atau memang sebelumnya juga ada makhluk lain yang sejenis manusia begitu? Jadi semacam kayak siklus lah. Dan toh juga kan manusia kalau kita lihat dari penjelasan dalam Al-Qur'an, itu kan manusia juga kan musnah. Ketika kiamat datang nanti kan manusia habis itu kan. Lalu apa setelah itu selesai gitu? Nggak ada makhluk lain gitu, Ustaz. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi itu kan masuk di level tafakur ya Pak ya. Tafakur. Supaya tafakur kita itu tidak melampaui batas gitu kan. Tetap kita harus mengawali tafakur itu dengan tilawah ya. Dengan tilawah. Dengan tilawah kita mendapatkan informasi tentang tentang Allah. Iqra bi ismi rabbika, baca dengan menyebut nama Tuhanmu, kita kenal Allah. Terus nanti kita dengan tilawah akan mendapati keterangan bagaimana menciptakan semesta alam ini. Termasuk Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, itu penciptaan Nabi Adam. Ya. Nah, dari situ kita baru masuk ke maknawiyahnya, kepada pengertian. Ya kan? Nah, pikiran, zikir pikiran yang harus kita dapatkan klarifikasi terkait diri kita ini. Diri kita dengan alam semesta. Kan gitu kan yang muncul Pak ya, supaya terbimbing ya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita dapat itu ya. Kisah penciptaan Nabi Adam, ya kan? Ketika Allah pertama mengumumkan kepada kalangan malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, ya kan? Kemudian Allah ciptakan Adam itu, ya. Dan reaksi dari makhluk yang lain, malaikat dan jin itu kan, ya, atau dalam ini iblis, ya kan? Itu kan berbeda-beda, ya kan? Malaikat awalnya mempertanyakan juga, ya kan? Kenapa bukannya kalangan malaikat yang Allah jadikan khalifah? Ya, kemudian iblis dari awal menolak itu kan, karena merasa lebih baik dia. Nah, jadi kita berpikir dari situ, dari informasi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, nanti akan membangun konstruksi pemikiran ya yang benar. Jadi enggak dari diri kita ya, seperti yang dilakukan oleh Darwin misalnya, kalian mengambil kesimpulan yang salah ya dengan proses sampai kesimpulan manusia itu ya anak turun dari kera, padahal sampai sekarang keranya masih ada gitu kan. Nah, itu. Jadi kita akan berpikir melakukan tafakur itu basicnya adalah tilawah, data informasi dari Al-Qur'an. Di situ nanti banyak kok hal-hal positif yang mengklarifikasi. Oh, ternyata tadi klarifikasi pertama nih sampai ketika tafahumnya, ya kan? Oh, ternyata kita ini diposisikan di bumi ini, ya kan, sebagai entitas personal, sosial, lingkungan. Ya, maka kita kenal ada kesalahan pribadi, kesalahan sosial, kesalahan lingkungan. Lingkungan itu artinya positioning kita di semesta alam ini. Ya, lebih khususnya di bumi gitu kan. Karena bicara bumi itu kan nggak lepas juga secara tatanan semesta alam gitu loh. Nah, Allah ternyata menciptakan seluruhnya ya. Pertama informasi ayat itu dari tilawah kita mengatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan Allah menciptakan apa saja di langit, di bumi, dan di antara keduanya seluruhnya di muka bumi ini tidak main-main ya. Ketika ada informasi ini, penciptaan semesta ini tidak main-main, kita masuk tafakur tuh, lihat ya. Oh, ternyata benar nggak main-main. Ma khalaqta hadza batila. Ya, tidak ada sedikit pun cacat kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gitu kan.
Terus lakukan penjelajahan gitu kan. Lihat kelengkapan kesempurnaannya, keseimbangan keserasiannya, keindahan dan keagungannya dan manfaatnya gitu. Karena semua itu di ayat itu ada di tilawah kita dapati ayat alam tarau annallaha ya sakhkhara lakum, bukan sekedar menciptakan ini tidak main-main, Allah menciptakan ini semuanya itu. Di situ dikatakan Allah menciptakan apa saja di langit, di bumi gitu kan. Ya, Allah tundukkan apa saja di langit dan di bumi dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, bagi kita manusia. Ke situ larinya Pak, itu apa namanya tafakur kita, ya kan, sehingga terbimbing, terjaga dan nggak buntu gitu kan. Kalau tadi kita mulai dari teori-teori Darwin misalnya, teori-teori apa manusia gitu, nggak dari ayat, ujungnya buntu, ya nggak dapat apa klarifikasi kita mau apa gitu kan dan bagaimana. Nah kalau begini kan dengan apa namanya dengan tadakhul ma'ani, dengan peningkatan ma'nawiyah ya kita dapatkan hidayah petunjuk ya. Jadi nggak ada, akhirnya nggak berdebat ya, dan tidak apa istilahnya karena masing-masing menyangka gitu, karena apa ya al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah ya, dan jangan jadi orang-orang yang ragu ya. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a, dan prasangka itu nggak akan sampai kepada kebenaran. Nah seperti itu. Jadi saya respon pertanyaan ini dengan respon lebih meluas terkait tema ya. Jadi tilawah itu penting ya. Pembahasan tentang peningkatan maknawiyah itu ya, dengan tafakur tadabbur itu melengkapi gitu kan. Dan memang harus kita lakukan tafakur seperti pertanyaan Bapak tadi ya, untuk merenung ya kan, dengan pikiran ya. Ya udah kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT sesuai keterangan ayat-ayat dan kalau dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian Pak tanggapannya Pak. Ya, ayat insyaallah. Ada lagi yang lain? Silakan. Maaf Ustaz, bisa saya tambah lagi? Gimana Pak? Bisa saya lanjutkan tambah pertanyaan? Boleh, begini Ustaz. Jadi kan memang kalau kita lihat dari mau penciptaan manusia itu sendiri, Allah sudah mengatakan ataj'alu, kan kemudian dipertanyakan oleh malaikat tuh Ustaz. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ini seolah-olah malaikat ini kok seperti kayak sudah paham gitu. Kurang jelas suaranya, Pak. Oh, begini Ustaz. Jadi kan ketika Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, terus para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu seolah-olah bahasa kasarnya itu malaikat itu kayak protes, ya Allah ngapain sih penciptakan manusia, makhluk yang kerjanya nanti untuk menumpahkan darah gitu, keributan gitu. Seolah-olah ada manusia, malaikat itu ada yang protes. Ini bahasa kasarnya begitulah Ustaz. Okay. Ya. Nah itu saya tanya lagi, itu petunjuk atau dugaan? Kan dugaan kita kan, ya Pak. Kok malaikat mengatakan begitu ya, seakan-akan tahu manusia di awalnya gitu kan. Kan dugaan kan Pak ya. Nah yang dugaan-dugaan seperti ini yang kita hindari, ya kan. Nah kita terus gimana dong? Apa mengambil manfaat dari tilawah ayat ini? Ketika Allah menetapkan Nabi Adam jadi khalifah, ya kan, kemudian ada respon malaikat, ya ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi padahal dia merusak dan menumpahkan darah, ya. Nah ini kita ambil aja seperti yang saya katakan tadi, informasi ini supaya jadi petunjuk yang benar, tidak menjadi dugaan yang menyesatkan atau membingungkan. Gak ada klarifikasi sih, ya kan? Dengan apa tadi? Oh, kembali kepada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Cari munasabah ayat tuh. Lihat kelengkapan ayat Quran berarti munasabahnya. Oh, ayat ini bisa kita ambil manfaat, petunjuk, ya kan, hidayah gitu kan, dengan ayat di dalam surah At-Tin. Oh berarti yang disebut asfala safilin itu adalah seperti yang dikatakan malaikat itu, man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dapat petunjuk kita Pak, ya kan? Itu orang-orang yang
suka merusak dan menumpahkan darah, orang zalim. Jadi kita dapat petunjuk kalau kita ingin jadi khalifah di muka bumi ini, kalau kita ingin mendapatkan karunia kepemimpinan, kekuasaan, ya, jauhi sifat zalim itu, gitu. Dapat petunjuk, ya kan? Karena dikatakan di ayat yang lain, munasabah lagi tuh Pak, lihat kelengkapannya. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa bayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tuh zalim juga tuh. Sungguhnya kami telah menawarkan, ya kan, kekhalifan ini, jabatan khalifah bumi ini kepada langit, bumi, gunung, yang disebut adalah makhluk-makhluk yang besar-besar. Ya, tapi emang Allah di sini nggak mendawarkan kepada malaikat, ya. Ya. Tapi menginformasikan kepada malaikat, ya, supaya malaikat pun mendapatkan sebuah petunjuk, komparasi bahwa pilihan Allah kepada manusia itu adalah pilihan terbaik yang tepat, gitu. Nggak ngasal. Ya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah tidak menciptakan segala sesuatu, ya, di alam semesta ini dengan main-main. Termasuk keputusan Allah menciptakan Adam dan menjadikannya sebagai khalifah. Sekali lagi, ketika kita bicara atau mentafakuri tentang Adam, itu diri kita ambilnya. Jadi bukan sekedar fragmen sejarah loh. Ini bicara tentang Adam, bicara tentang diri kita sebagai entitas bagian dari lingkungan semesta alam ini. Kita diberi amanah kepemimpinan itu. Nah, kan nyambung tuh munasabahnya, ya kan? Ini baru cara kita tafakur seperti itu, dapat hidayah. Oh, berarti ya yang dikata malaikat itu positif, benar, menginformasikan, ya, bahwa manusia bisa gagal kalau dia merusak dan menumpahkan darah, kalau dia zalim. Diperkuat dengan ayat tadi surah Al-Ahzab, ya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Wa hamal insan itu adalah takdir, tetapan Pak, bukan maunya kita, bukan. Ya, tapi ketetapan Allah, gitu kan. Emang skenario-nya yang Allah buat itu, Allah putuskan. Wa hamalal insan innahu kana zaluman. Itu kan bukan menyalahkan keputusan, bukan. Allah ngasih tahu, kamu akan bisa menjadi pemimpin di alam semesta ini, menjadi rahmat bagi semesta alam ini kalau kamu tidak zalim dan tidak bodoh, gitu kan. Karena itu jangan zalim, jangan bodoh. Supaya tidak zalim, tidak bodoh, kembalikan lagi urusan kepada Allah. Minta pada Allah ilmu, ya, minta iman, minta amal, ya, seperti itu jadinya. Ya, jadi kita terbimbing nanti pikiran itu. Keputusannya pun akan jadi hidayah, jadi petunjuk. Tapi kalau kita kemudian mengedepankan hawa nafsu kita, hawa kita ini, zon kita itu, hawa, ya, dalam pikiran itu zon namanya, itu nggak akan sampai kepada kebenaran, ya, nggak akan sampai. Ya, jadi ambil manfaat dari ayat, ya, sesuai dengan petunjuknya, seperti itu. Oke Pak, ya, insyaallah, barakallahu. Ya. Bagus pertanyaan ini, bagus. Jadi kita jadi bukan teori, ya, desain tadi jadi ngerti itu. Oh, tilawah seperti ini, oh tafakur seperti ini, tafahum seperti ini, gitu. Sampai kepada ujungnya itu jiwa yang sadar, kesadaran jiwa tuh Bang. Jadi terbimbing kita. Akhir, ada lagi? Silakan. Oke, kita tutup majelis ini, semoga diberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.